Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwanotillah. Beberapa waktu yang lalu ada pertemuan yang sungguh mengejutkan ya, di mana calon gubernur, Jawa Barat, yaitu Ahmad Saiku yang berpasangan dengan Ilham Habibie, itu datang ke pendoponya Anies Baswedan. Nah, ini tentu saja menjadi hal yang sangat, menarik karena memang beberapa waktu lalu Anies Baswedan itu tidak jadi dicalonkan oleh PKS, walaupun, suaranya sudah cukup untuk bisa mengusung seorang diri. Nah, hal ini ternyata, sepertinya tidak terpengaruh oleh Anies ya, di mana beliau justru menjumpai dan menerima kunjungan dari calon gubernur Jawa Barat tersebut. Nah, bagaimana, pidato dari Anies Baswedan mengenai pertemuan ini? Mari kita simak sama-sama. Tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah sore hari ini kami mendapat kehormatan menyambut Pak Ahmad Saiku dan Pak Ilham Habibie. Beliau berdua saat ini sedang mendapatkan amanah untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Kami bersyukur bahwa amanah itu diembankan kepada mereka berdua dan mendoakan, mengharapkan mudah-mudahan dari tangan mereka berdua akan ada kemajuan di Jawa Barat, akan ada kebahagiaan yang lebih baik untuk warga Jawa Barat, dan insya Allah keberkahan bagi semuanya. Jadi tadi kami mendiskusikan banyak hal yang terkait dengan kondisi selama kampanye pilkada di Jawa Barat, mendengar cerita dinamika diskusi yang sangat produktif. Senang sekali malam sore hari ini bisa menyambut mereka, dan insya Allah perjuangan ini nantinya akan berujung pada keberhasilan harapannya. Itu penjelasan dari kami, Pak Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya dan Pak Ilham Habibie mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Anies yang sore hari ini sudah menyediakan waktu, menyediakan juga jamuan untuk kita bisa bertemu dalam kesempatan sore hari ini. Betul seperti apa yang tadi disampaikan, kita banyak belajar mendengar apa yang pengalaman-pengalaman dari Pak Anies lakukan di DKI, yang ini insya Allah akan sangat bermanfaat untuk bisa diambil kalau nanti Allah takdirkan kemenangan pada pasangan ASI. Tentu saja hari-hari ini tentu kerja-kerja yang sangat berat dan besar untuk berupaya tadi meningkatkan terus popularitas dan elektabilitas sehingga bisa mencapai pada kemenangan. Terima kasih pada Pak Anies yang saya lagi banyak pencerahan-pencerahan yang diberikan, disampaikan pada kami untuk bisa mencapai pada titik kemenangan. Amin. Ya, itulah tadi isi pidato, dari Anies Baswedan dan juga Presiden PKS, yang pada kali ini beliau mencalonkan diri menjadi seorang calon gubernur di Jawa Barat berpasangan dengan Ilham Habibie. Nah, di sini sangat menarik ya, kenapa tiba-tiba PKS memikirkan untuk meminta dukungan dari Anies Baswedan. Tentu saja ini karena memang dari hitung-hitungan politik. Bisa dikatakan PKS ini hampir di seluruh tempat itu ketinggalan dengan semua lawan-lawannya, termasuk salah satunya adalah di Jawa Barat dan juga di DKI. Contohnya saja di DKI Jakarta, walaupun PKS ini sudah menggandeng 15 partai lainnya untuk bisa, menyokong, salah satu kadernya yaitu Suswono menjadi calon calon wakil gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan, Ridwan Kamil, ternyata di survei, mereka melorot. Yang awalnya itu 50% lebih mendominasi, dan saat ini seiring berjalannya waktu sampai dengan tenggat waktu pencoblosan, itu malah kalah dengan Pramono Anung dan Rano Karno yang sebelumnya dikatakan ini adalah calon yang penting ada lah dari PDIP. Nah, ternyata mereka memiliki mesin, politik yang bagus sehingga akhirnya bisa menyalip, Ridwan Kamil yang didukung oleh 16 partai. Nah, yang berikutnya kita berbicara, di Jawa Barat, ini surveinya lebih parah lagi daripada di DKI Jakarta. Karena memang Deddy Mulyadi itu sangat mendominasi, karena memang beliau, menurut berbagai survei mendapatkan angka yang fantastis,
walaupun di sini pesertanya cukup banyak, tapi, calon dari Gerindra tersebut mendapatkan di angka 60%, sedangkan Saihu ini hanya di bawah 10%, itu kalau nggak salah 9% atau 8%. Dan tentu saja ini menjadi, pusing ya, bisa dibilang kan mesin-mesin politik PKS ini pusing kenapa gitu. Nah, ada yang beranggapan salah satu faktor kenapa PKS bisa menurun dan ditinggalkan oleh para simpatisannya, salah satu faktornya adalah karena Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan itu merasa dikhianati sehingga para pendukung dan para simpatisan PKS juga dengan serta-merta meninggalkan partai ini. Walaupun ada yang mengabarkan kalau PKS ini bergabung dengan Kimplus itu mendapatkan keuntungan yang berlimpah, tapi tentu saja simpatisan tidak mendapatkan itu. Yang mendapatkan itu hanya petinggi-petingginya. Sehingga para simpatisan PKS, merasa kalau suaranya ini dikhianati oleh partai yang dicintainya ini. Jadi sehingga pertemuan Saihu dengan Anies Baswedan ini dianggap penting, karena ingin mengajak kembali atau mengambil lagi, respon-respon positif, di mana ingin digambarkan kalau PKS dan Anies Baswedan ini tetap bersama gitu. Inilah contohnya kenapa mereka akhirnya bertemu. Sehingga diharapkan, suara-suara yang selama ini telah meninggalkan PKS dengan, bergabungnya Anies atau diajaknya mereka bisa silaturahmi, itu diharapkan bisa menarik kembali para simpatisan PKS untuk kembali ke partainya tersebut. Nah, itu kita berbicara dengan PKS ya. Kalau kita bicara, dari sudut pandang Anies Baswedan, kami beranggapan kalau Anies Baswedan ini adalah salah satu sosok yang tidak lupa dengan jasa mereka yang telah menyokongnya, dengan jasa mereka yang telah, mengajaknya untuk menjadi seorang pemimpin di negeri ini. Seperti kita tahu kalau PKS ini sempat, mengusung Anies Baswedan di Pilkada DKI pada tahun 2017 dan juga Pilpres 2024. Sehingga Anies Baswedan ini merasa dia memiliki hutang budi kepada PKS. Sehingga mungkin dengan cara ini, itu bisa impas gitu loh, bisa satu sama, walaupun sudah tidak bersama lagi, tapi inilah hutang yang berusaha dibayarkan oleh Anies Baswedan dengan mendukung pasangan, Saiku dan juga, Ilham Habibie. Ya kami, memikirnya seperti itu ya, karena memang para simpatisan dan juga para anak Abah merasa, nggak penting lagi untuk dukung PKS karena dia meninggalkan, bukan Anies yang meninggalkan. Tapi inilah, salah satu tata krama dari seorang Anies Baswedan yang beliau merasa kalau PKS ini memiliki sesuatu eee, yang penting di saat, dirinya itu bisa tampil di Pilpres dan juga menjadi pemenang di Pilgub. Nah jadi itulah, gambaran yang sepertinya kita baca dan kita lihat kenapa akhirnya Anies Baswedan mau bertemu dengan wakil dari PKS, dan itu pula gambaran yang kita bisa, pikirkan kenapa akhirnya Ahmad Saiku dan Ilham Habibie meminta dukungan dari Anies Baswedan. Nah, gimana dengan teman-teman semua? Apakah sependapat dengan kami atau mungkin ada agenda lain di balik ini semua? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, sampai di sini dulu Aiden Project. Bila memang kami ada salah kata, salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.